Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah melakukan perbuatan apapun, berbuat seperti untuk Tuhan. Motivasi dari kebanyakan orang bahwa bekerja itu adalah guna untuk mendapatkan uang dan mendapatkan adanya kesenangan atau kebahagiaan melalui profesi atau pekerjaan yang sedang ditekuninya. Oleh sebab itu, pekerjaan adalah sesungguhnya hal yang baik yang sudah Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu tetapkan bagi kita. Oleh sebab itu pula, bagaimana kita sebagai orang Kristen seharusnya memandang suatu pekerjaan, di mana suatu pekerjaan itu harus kita tekuni. Ketika kita bekerja dimanapun kita melakukan pekerjaan itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pahami bahwa atasan kita pertama-tama sesungguhnya bukanlah manusia, melainkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak peduli apa yang kita lakukan dan untuk siapa kita bekerja, karena kita bekerja untuk Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada umat Kristen yang ada di Kolose pasal 3 ayat 23-24 ini, membuat suatu fakta itu dengan jelas. Bagi seseorang, sang pemilik harta duniawi di tempat kita bekerja itu, menurut kita mungkin tidak masuk akal karena memperlakukan kita sebagai pekerjanya dengan keras dan kasar. Namun kita harus ingat bahwa ketika kita bekerja itu, kita bekerja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua, mari kita pahami betul bahwa Tuhan telah menghubungkan kita dan memberi kita anugerah berupa suatu kemampuan untuk pekerjaan tertentu. Kita sudah tahu bahwa alasan orang tidak menyukai sesuatu pekerjaan adalah karena posisi yang mereka dapatkan kurang sesuai dengan keinginannya. Ingat pula, jangan lakukan pekerjaan yang hanya karena bayaran atau gajinya tinggi. Temukanlah pekerjaan yang sesuai dengan skill atau kemampuan diri kita. Ketiga, mari kita pahami bahwa apa yang kita lakukan untuk mencari nafkah hidup, dan hal itu harus dilihat sebagai suatu pelayanan kasih kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita sering melihat pekerjaan di dalam gereja sebagai hal yang sakral dan pekerjaan yang di luar gereja sebagai pekerjaan yang sekuler atau yang duniawi. Padahal segala sesuatu dalam hidup kita harus diserahkan kepada Tuhan Yesus, baik itu pekerjaan di gereja maupun yang ada di luar gereja. Bukan pekerjaan yang ilegal atau pekerjaan yang tidak bermoral. Pekerjaan kita adalah bidang pelayanan dan misi kita di dalam pekabaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah bahwa Tuhan menghendaki kita dapat menggunakan untuk hidup ini menyatakan kasih Kristus di dunia di mana kita sedang berada dan diberi kesempatan untuk hidup. Seorang karyawan yang saleh, yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus, ia dapat membuat pengaruh besar karena ia beriman percaya kepada Kristus. Di tempat kita bekerja yang dipenuhi oleh orang-orang yang belum beriman percaya kepada Kristus. Keempat, mari kita pahami bahwa sebagai seorang karyawan yang mengaku sebagai orang Kristen, maka kita harus mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan itu. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan.
Artinya, bahwa kita harus selalu memberikan yang terbaik di saat kita bekerja, ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu. Kita harus jujur, bekerja keras, dapat diandalkan, memberi semangat, dan baik hati. Seorang pekerja atau pegawai negeri, pegawai karyan swasta sekalipun adalah saksi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Mungkin saja pada saat ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita merasa berada di posisi yang salah. Oleh sebab itu marilah kita memohon melalui doa kita, dan mungkin saja kita pernah merasa bersalah, tidak bisa menjadi teladan yang baik sebagai pribadi seorang Kristen saat sedang bekerja. Maka haruslah kita akui dosa kesalahan kita itu dan berusaha untuk melakukan pekerjaan menurut kebenaran terang firman Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus pasti akan memberkati saat kita memutuskan untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi orang lain. Ingatlah firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan bahwa setiap diri kami sendiri yang melakukan suatu perbuatan apapun juga, maka perbuatan itu harus kami tujukan seperti kami melakukan untuk Tuhan. Kami ingat bagi mereka yang dalam kondisi kurang sehat saat ini akibat berbagai macam sakit penyakit termasuk karena COVID-19. Oh Tuhan, tolonglah melalui mujizat kesembuhan yang Tuhan anugerahkan, mereka kiranya memperoleh kesembuhan yang daripadamu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.